Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar dalam program Bung Is Menyapa. Dan kita masih meneruskan bagaimana peran PLN di Lampung ini dengan unit-unit bisnis di seluruh provinsi Lampung dalam mengembangkan UMKM. Tadi pemirsa kita mendengar dan melihat bagaimana suksesnya PLN mengangkat UMKM kita ke tingkat internasional. Pak Wahyudi, ini kita punya sejarah yang baru, yang bagus, yang baik, yang harus masyarakat ketahui bahwa PLN tidak hanya mengejar bisnis kan, tapi dia bagaimana mengangkat UMKM kita ini ke tingkat internasional. Ini pasti yang saya bilang tadi suksesnya itu kan tidak hanya sukses PLN, tapi suksesnya masyarakat untuk belajar bagaimana dia mengembangkan dirinya di tengah-tengah persaingan yang begitu hebat. Ternyata PLN mampu membawa dia ke tingkat internasional soal kearifan lokal, tapi kain tapis ya. Nah, tentu ini trik bagaimana PLN bisa mengangkat itu, juga nanti bagaimana teman-teman UMKM yang sukses tadi bisa menyebarkan atau juga memviralkan kesuksesan dia sehingga semua orang akan bangkit, ya kan, dengan ketidakberdayaannya di tengah himpitan persaingan itu. PLN punya tugas mulia. Silakan, Pak. Baik, Bang Is. Jadi mungkin semua itu berproses ya. Di antara beberapa UMKM kita yang sudah bisa berkembang mandiri ya, tentunya mereka juga punya semangat spirit yang untuk maju ya. Itu pertama juga kita bangun ya. Di saat kita pelatihan juga sebenarnya tidak hanya sekedar pelatihan keterampilan, tapi juga kita mengundang pelaku-pelaku usaha yang UMKM yang memang sudah stabil lah usahanya, karena tujuannya adalah untuk memberikan semangat bagi pelaku UMKM tersebut. Nah, teman-teman yang sukses itu kita undang untuk menularkan ilmu-ilmunya ya, apa sih kiat-kiat mereka untuk bisa lebih sukses. Nah, terus kita juga tentunya tidak hanya mengandalkan usaha kita sendiri, tapi juga jaringan kita punya ya, karena kita adalah BUMN. Jadi teman-teman yang mungkin UMKM yang punya kesulitan modal bisa kita jajaki juga dengan BUMN lain yang bergerak di bidang pembiayaan, bank-bank ya, bank BUMN, atau kami juga mendata dan melaporkan kegiatan-kegiatan kami ke PLN Pusat, dan PLN Pusat juga memberikan link ya, apakah ada kegiatan-kegiatan fashion show atau kegiatan-kegiatan pameran di tempat lain di luar, mungkin produknya bisa diikutsertakan ya. Disitulah awalnya produk-produk tersebut dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian ada event lebih tinggi lagi, mereka diundang ya. Kemarin kita juga kaget tuh, tahun lalu kita malah ada salah satu binaan kita itu malah dapat undang itu gitu kan. Rupanya mereka juga dilirik gitu loh. Nah, dilirik juga. Nah, itulah kiat-kiat kami, tetap sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Semua stakeholder itu sangat membantu PLN juga dalam memberikan peran besar rumah BUMN ini ke depannya. Oke. Pak Wahyudi, tadi kan tahu-tahu diundang mereka ke tingkat nasional dan internasional. Tentu ini kan ada daya tarik. Ya, betul. Ya kan, daya tarik kearifan lokal yang harus dikembangkan di Lampung. Karena kan kita ini orang Lampung nih. Tidak boleh kita terlepas. Ada beberapa produk UMKM yang hari ini kita angkat ke tingkat nasional dan internasional selain tapis gitu, kopi atau apa gitu. Kalau saat ini sih untuk yang sampai internasional baru tapis ya. Tapi untuk kopi, produk kopi lumayan lah, udah banyak juga. Bahkan saya selama di Lampung, teman-teman di PLN lain di pusat pun saya kadang-kadang bawa oleh-oleh kopi. Kopi dari UMKM Lampung. Ya, UMKM-nya PLN. Betul. Ini kopi kita ini gitu kan. Nah, itu salah satu juga bahwa produk kita, UMKM kita tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk lain gitu. Bahwa mereka acungi jempol gitu kan. Wah, ternyata kopi Lampung enak nih. Jadi setiap saya kunjungan kemana tanya, kopinya mana nih gitu. Itu salah satu kita juga untuk memperkenalkan Bang ya. Perkenalkan, nanti kan ini bisa tersebar dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya itulah salah satu trik kami juga untuk memarketingkan teman-teman UMKM ini ke depannya gitu. Salah satunya itu. Ya, juga bantuan dari berbagai pihak tentunya. PLN ini kan bukan hanya di kota. Betul. Ya kan? PLN ini jaringannya sampai ke desa,
terus dia bisa lintas hutan ya kan. Tentu ini kan untuk menjaga supaya aset PLN ini jangan diganggu oleh masyarakat. Kalau terganggu semuanya kan teriak ini dengan PLN. Nah, kita ketahui ada beberapa unit-unit yang dekat dengan masyarakat, yang jauh dari masyarakat. Potensi menjaga aset PLN dengan programnya UMKM ini sudah sejauh mana ini, Pak? Oh ya, baik. Tentunya PLN sendiri sih luas ya. Jadi ada beberapa segmen ya, ada sisi pembangkit, transmisi dan distribusi ya. Tentu aset-aset itu sendiri sangat vital sekali. Jika ada satu gangguan satu titik saja akan mempengaruhi terhadap suplai listrik kami, pelayanan kami kepada masyarakat. Ya tentunya PLN sendiri dengan kegiatan UMKM atau kegiatan CSR ini sangat membantu PLN juga untuk mengajak peran serta masyarakat mencegah seluruh aset PLN ini tersebar ini. Jadi aset PLN ini tersebar ya, tidak dalam satu titik saja, tersebar terutama jaringan-jaringan PLN ya. Alhamdulillah ya, kepedulian masyarakat terhadap aset PLN ini dengan kita seringnya berinteraksi dengan masyarakat, jika ada gangguan, ada masalah bencana alam, justru kami ada banyak laporan dari masyarakat. Pak, Bu, ini ada tiangnya gangguan, misalnya kabelnya putus mungkin di bawah pohon atau apa itu gitu. Karena manfaat dari CSR dan UMKM tadi. Salah satunya itu manfaat CSR itu ada. Jadi sangat-sangat ini ya, keeratan kita dengan masyarakat menjadi lebih rasa dekat, memiliki dan kepedulian betul, terhadap Bang, PLN. betul, siap. Nah, itulah. Jadi kita dengan adanya program Rumah BUMN, CSR ini juga menunjukkan bahwa kita tidak semata-mata hanya bisnis, tapi kita juga mengajak masyarakat, ayolah kita bareng-bareng untuk menjaga aset negara ini. Aset negara. Gitu. Boleh tahu berapa per tahunnya plafon atau dana CSR atau untuk membina UMKM ini? Oh, kalau secara untuk Lampung kalau aja ya, ya tadi kurang lebih 300-400 juta lah setahun ya. Setahun. CSR saja ya, CSR saja itu. Untuk modal aja? Oh enggak, itu semua. Semuanya? Pelatihan juga ya, pelatihan. Jadi kami justru lebih banyak kegiatan-kegiatan itu ke pelatihan ya. Lebih membangun ke tingkat meningkatkan keterampilan para teman-teman itulah gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau permodalan mungkin nanti kita bisa dibantu oleh teman-teman BUMN lain ya yang memang bisnisnya di bidang permodalan juga kan, ada bank-bank BUMN juga bisa kita ini karena itu dalam satu rumah. Dalam satu rumah BUMN. Ya, jadi semua berkolaborasi bersama-sama. Yang penting di bawah satu rumah BUMN. Ya, betul. Banyak dong kalau gitu. Ya, kita berkolaborasi. Memang tadi kan satu kota ini kebetulan di Bandar Lampung PLN sebagai ditunjuk untuk mengelolanya, meng-hire teman. Mungkin di tempat kota lain bisa dari BUMN lain gitu loh. Nah, ya. Jadi kita saling sinergi, Bang, ya. Apa yang keunggulan bisa kita punya, ayo kita garap bareng-bareng gitu gitu. Tentunya dengan mengutamakan kearifan lokal. Kalau dulu PLN itu kan memonopoli ya, memonopoli listrik. Hari ini banyak orang sudah bisa menciptakan listrik, menciptakan pembangkit sendiri gitu kan. Nah, ada beberapa daerah umpama di Lampung ini yang potensinya listriknya energi ya, bukan listrik, energi panas bumi, energi yang lain-lain, energi terbarukan. Apakah energi terbarukan di daerah-daerah pesisir itu ada beberapa pembangkit, maksud saya ada beberapa energi yang terbarukan untuk membangkitkan listrik. Nah, ada nggak supaya kita ini naik kelas semua, bagaimana kita membuka mindset masyarakat Lampung ini bahwa PLN membantu membuatkan energi baru dan terbarukan untuk membangkitkan listrik yang dikelola oleh UMKM. Mungkin di depannya bisa jadi untuk saling sinergi ya. Memang juga kita dengan adanya keterbukaan usaha, sebenarnya saat ini PLN juga tidak menjadi monopoli lagi. Ya, swasta juga punya hak untuk bisa terjun ya di bisnis kelistrikan ya. Mungkin karena jumlah untuk mengelola kelistrikan itu padat modal juga. Jadi untuk sekelas UMKM mungkin berat ya. Tapi itu lebih ke korporasi lah pasti, Bang ya. Jadi lebih korporasi ya. Tapi kalau ada potensi-potensi yang seperti itu, karena PLN juga punya litbang sendiri yang melakukan survei di semua daerah di Indonesia ini, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan, terutama untuk energi baru terbarukan, ada panas bumi, ada air, ada angin ya. Nah, tentunya berbagai pihak yang berminat untuk menanamkan modalnya, ya PLN welcome saja. Jadi intinya kita sinergi. Ya, ada liputan-liputan dari Metro TV Lampung, ada kemarin kira-kira 6 bulan yang lalu kita temukan seorang yang bisa membuat
energi baru terbarukan itu dia kan jauh. Kalau mau menarik kabelnya kan terlalu jauh, jadi dia punya itu. Nah ini mungkin potensi-potensi masyarakat yang menemukan energi untuk penerangan listrik ya dalam tanda kutip tidak semua itu Pak. Yang penting dia terang aja karena jauh dari jangkauan. Bisa kita bina nggak seperti ini Pak? Mungkin saja bina, Bisa. bisa kita bina. Biasanya kita juga menggandeng dunia pendidikan dari kampus-kampus ya, yang punya bidang jurusan-jurusan ini. Nanti bisa dilakukan melalui mereka juga gitu. Ada beberapa tempat juga kita bekerjasama dengan kampus-kampus tertentu ya untuk bidang ada punya jurusan kelistrikan atau mesin ya. Ada juga itu daerah-daerah pelosok yang mendatangi mereka untuk pelatihan gimana bikin generator gitu kan. Salah satunya itu ya. Tapi kedepannya memang kita PLN tetap hadir di masyarakat dimanapun ya. Alhamdulillah sebagai kado ulang tahun juga untuk ulang tahun Provinsi Lampung ya. Kami hari ini, alhamdulillah 2 minggu lalu kami meresmikan salah satu desa yang sebelumnya belum ada listrik ya di Desa Brak ya. Itu alhamdulillah itu ada kurang lebih 200 pelanggan bisa kami sambung di situ. Ini merupakan upaya PLN sendiri melistriki Nusantara ya. Itu juga upaya kami. Dan terus tiap tahun mana-mana desa-desa yang memang belum dijangkau, kami juga akan masuk di sana gitu ya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita jeda dengan pesan-pesan berikut ini.